الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah atas segala karunia-Nya. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, terlebih kehidupan dengan nikmat iman dan Islam sehingga kita semuanya bisa beraktivitas hingga detik ini. Mudah-mudahan segala anugerah nikmat yang Allah limpahkan pada kita ini senantiasa kita gunakan untuk melakukan ketaatan demi ketaatan, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan untuk istiqomah meniti jalan ketaatan tersebut. Salam dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah bagi kita semuanya. Bapak Ibu jamaah, insya Allah kita akan membahas atau melanjutkan kajian tafsir kita pada malam hari ini yang sudah di penghujung ya. Sudah di penghujung surat Al-Maidah ya. Ya, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk bersemangat di majelis ilmu ya. Karena keutamaan majelis ilmu mengkaji Al-Qur'an itu diantaranya adalah Allah akan memberikan as-sakinah, yaitu ketenangan. Nah, ketenangan inilah yang amat sangat kita butuhkan. Ngecasnya itu di majelis ilmu diantaranya ya. Kemudian juga Allah akan memberikan rahmat ya. Dengan rahmat itulah kemudian kita ini mudah untuk melakukan amal soleh atau kebaikan demi kebaikan. Dan kemudian dilingkupi malaikat ya, didoakan oleh para malaikat ya. Dan terakhir disebut-sebutlah nama kita oleh Allah di penghuni langit. Nah, ini salah satu beberapa keutamaan dari majelis ilmu yang di dalamnya mengkaji Al-Quran. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan, sekedar kita mereview dulu ya terkait dengan surat Al-Maidah yang sudah kita bahas, di mana surat Al-Maidah ini disebut Al-Maidah karena juga ada kisah Al-Maidah ya terkait dengan hidangan. Nah, beberapa ayat sampai akhir itu sebetulnya tema besarnya adalah ya kisah tentang Nabi Isa sendiri. Bagaimana di ayat 114 ini Nabi Isa berdoa, Qala Isa bin Maryam, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ini adalah salah satu doa yang mana Nabi Isa putra Maryam itu meminta kepada Allah agar Allah menurunkan hidangan dari langit ya. Yang peristiwa itu akan menjadi idan hari raya ya, bagi orang-orang yang saat itu dan yang datang kemudian. Wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin, sekaligus menjadi apa? Tanda kebesaran keagungan Allah yang mana Allah itu maha berkuasa ya, cukup mudah lah bagi Allah memberi, itu cukup mudah. Kenapa? Karena memang Allah Ar-Razzaq ya.
Allah itu khairur razikin. Jadi kita harus yakin. Nah, jangan pernah kemudian kita ragu terhadap kekuasaan Allah. Kalau kita minta, insya Allah ya, walaupun ini konteksnya Nabi Isa ya, Nabi Isa memohonkan kepada Allah. Yang ini juga menjadi sesuatu yang sangat luar biasa ini. Wa ayatan minka, ya, yang menjadi tanda kekuasaanmu ya. Jadi ayat itu tanda. Ada beberapa makna terkait dengan ayat itu juga yang merujuk kepada kemukjizatan ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas beragam mukjizat yang Allah berikan pada Nabi Isa. Bahkan kelahirannya Nabi Isa itu juga menjadi ayat ya. Tanda keagungan kekuasaan Allah yang kemudian menghadirkan Nabi Isa tanpa ayah. Yang ibunya juga suci. Jadi ini penting kita pelajari mengambil ibrah dari kisah Nabi Isa itu sendiri. Yang mana di ayat-ayat ini meneguhkan ya, betapa Allah itu maha kuasa. Nah, kalau urusan menurunkan hidangan itu cukup mudah. Wong sebelum-sebelumnya Allah juga memberikan atau menunjukkan kuasanya terkait dengan mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, bisa menghidupkan orang mati atas izin Allah, ya, menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Ya, itu cukup mudah. Nah, ini juga menjadi bagian ya betapa Allah itu maha kuasa menurunkan, mengabulkan permohonan Nabi Isa karena memang Allah khairul razikin ya, sebaik-baik pemberi rezeki. Ini konteksnya kisahnya Nabi Isa ya. Tapi ibrohnya adalah bagaimana kita membangun keyakinan yang kokoh terkait dengan keagungan Allah. Ya, jangan pernah kemudian kita meragukan Allah sebagai apa? Khairul razikin ya, sebaik-baik pemberi rezeki. Nggak boleh kita mengkhawatirkan rezeki. Rezeki itu sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar. Ya. Tugas kita adalah menjalankan ketaatan demi ketaatan saja. Allah nanti akan memberikan balasannya. Nah ini terkait dengan doa juga ya. Jadi beberapa nabi itu juga berdoa, memohon. Ada banyak permohonan ya. Kalau di konteks ini Nabi Musa karena Hawariyun itu meminta memohonkan juga kemudian dimohonkan oleh Nabi Isa. Jadi doa ini juga menjadi pelajaran ya. Jika Nabi saja itu juga memohon, meminta, nah kita jangan pernah lupa untuk meminta. Kadang manusia itu malas minta. Malas minta, padahal Allah itu suka dimintai ya. Bahkan Allah sangat amat dekat. Nah, nanti bisa dicek di surat yang tentang puasa itu ada selipan wa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, silakan minta. Allah pasti akan kabulkan, tapi catatannya adalah ya mematuhinya, mengimaninya. Nah, ini penting. Nah, termasuk kisah Isa ini. Ini konteksnya tentang Isa, bagaimana kemudian Allah menunjukkan keagungannya terhadap Isa dan umatnya. Ya. Nah, poin-poin penting yang kita ambil dari ibrah, nah, dari kisahnya Isa, ya beberapa tadi ya, tentang keagungan, kekuasaan Allah, ya, tentang doa, meminta. Ya. Karena apa? Karena di ayat ini memang Nabi Isa juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan Maidah dalam surat ayat ini yang berarti hidangan, maka kata tersebut telah disepakati menjadi nama dari surat ini. Ini seperti Al-Baqarah, ya. Ada beberapa nama surat yang di dalamnya memang ada kisah terkait dengan hal itu. Al-Baqarah juga demikian, ada penyembelihan sapi di Bani Israel itu ya. Di sini ada kisah tentang Maidah, hidangan yang diminta oleh Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Jadi kemudian dijadikan nama dari surat ini. Ada kalanya pula diambil dari kata-kata yang lain yang tidak terdapat dalam surat.
Seperti apa? Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas itu tidak ada. Bunyi Al-Ikhlasnya itu tidak ada. Ya. Berbeda dengan Anas. Ada kul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq kul a'udzu birabbil falaq. Ya. Al-Ikhlas tidak ada Al-Ikhlasnya. Tapi dijadikan nama Al-Ikhlas karena inti dari kul huwallahu ahad itu ya memurnikan gitu. Khalason, Al-Ikhlas. Di antaranya begitu ya para jemaah sekalian. Nah, insya Allah kita akan lanjut di ayat 115. Monggo Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذب عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. Allah berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa yang kafir di antaramu setelah yaitu turun hidangan itu, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia, yaitu seluruh alam. Jadi pada jemaah sekalian, Allah itu mengijabah, ya. Mustajib. Allah mengabulkan permohonan Nabi Isa dengan turunnya hidangan itu. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Qalallahu inni munazziluha 'alaikum. Ya. Allah berfirman, sesungguhnya aku menurunkan hidangan itu kepadamu. Famay yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Namun kalau sudah aku turunkan hidangan itu, maka jangan sampai ada yang kufur, ya, kafir setelah hidangan turun itu. Kenapa? Kalau ada yang kufur, mengingkari atau bahkan beriman kemudian keluar dari keimanan, Allah akan mengazabnya. Yang azab itu tidak akan pernah terjadi, eh, siksaan itu yang amat sangat dahsyat. Jadi itu adalah siksa yang teramat pedih gitu. Yang Allah akan berikan kepada mereka itu setelah turunnya hidangan itu. Jadi sebuah adab yang tidak pernah Allah turunkan kepada siapapun di dunia ini. Jadi memang ada adab yang teramat pedih. Ada ayat yang senada dengan ayat ini ya. Bagaimana Allah memberikan ujian ya. Kalau nggak salah di antara peristiwa perang yang itu sungai itu ya, siapa yang mengambil air itu menjadi ujian. Jadi hadirnya hidangan itu idealnya adalah mengokohkan keimanan. Tapi kalau misalnya ada yang ingkar ketika Allah berikan, kabulkan permohonan Nabi Isa itu, justru banyak yang ingkar karena sudah melihat keagungan itu, maka dia akan mendapatkan siksa yang teramat pedih, sebuah siksa yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun di alam ini. Nah, ini sebuah penegasannya. Maka ini menjadi pelajaran ya. Jangan sampai justru karunia Allah yang Allah berikan itu menjadikan seseorang lupa. Nah, ini walaupun dalam pelajaran kehidupan sehari-hari kita, justru ini yang menjadi tantangan, Bapak Ibu sekalian. Nah, beragam nikmat yang Allah berikan itu idealnya adalah menjadikan kita dekat sama Allah. Ya, mengingat Allah. Tapi justru kadang ada orang
yang dengan nikmat itu malah lupa kepada Allah. Ya. Nah, ini sebuah pelajaran sebetulnya dari sini ya. Qala Allah inni munazzilu alaikum ya. Akan aku turunkan. Aku berikan. Tapi ingat ya, faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Kalau kemudian setelah peristiwa itu justru menjadi ingkar, maka Allah akan siksa. Yang siksa itu tidak pernah Allah berikan kepada siapapun di semesta ini. Nah, biasa Allah itu memberikan karunia, ya. Tapi juga ada konsekuensinya. Kalau karunia itu disyukuri, ya Allah akan tambah. Tapi kalau disikapi dengan kekufuran, ya ada konsekuensinya, ya kan? Ayatnya sangat banyak. Misalkan di Al-Baqarah juga ada ya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan jangan engkau kufur. Ada di Ibrahim juga. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Juga sama. Nah, dari pelajaran ini kita bisa mengambil itu ya. Walaupun konteksnya ini terkait dengan tadi Nabi Isa yang berdoa kemudian mustajiban lahu Allah kabulkan permohonan itu. Tapi dengan catatan tadi ya. Ini ada terkait dengan peringatan ya. Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzabal la u'adzibu ahadan minal alamin. Jadi kalau kemudian setelah peristiwa itu justru tidak malah meneguhkan iman, malah kufur, ya siap-siap saja menimbulkan siksa yang Allah tidak pernah menurunkan siksa itu kepada siapapun ya di alam semesta ini. Nah, perihal pendapat ulama terkait dengan makanan yang turun itu jenisnya apa? Ya, wallahu alam bishawab. Ya, terkait dengan makanan yang turun yang diberikan Allah itu karena masalah tersebut bukan sesuatu yang penting ya jenis makanannya. Kalau kita mungkin makanannya apa saja. Tapi yang jadi poin di sini adalah eh, ini hubungan sebab akibat serta isi dan tujuan dari kisah tersebut agar dijadikan pelajaran guna mengokohkan iman dan keyakinan kita kepada Allah terkait dengan segala kesempurnaan Allah. Nah ini ya. Misalnya ada yang nanya, kira-kira makanan yang turun dari langit makanannya apa? Ini tidak terbahas detail. Ya. Saya nukilkan ini, ya pendapat para ulama beragam mengenai macam makanan tersebut, hidangan tersebut, tapi bukan sesuatu yang penting perihal jenis makanan. Tapi yang penting adalah tadi, ya, bagaimana kita mengokohkan keimanan, keyakinan kepada Allah. Karena kesempurnaan Allah tadinya. Jadi ketika Nabi Isa itu memohonkan, Allah mengabulkan. Nah, ini juga sebuah pelajaran tadi yang sudah saya sampaikan. Nabi itu juga berdoa. Kita juga jangan lupa untuk berdoa, memohonkan, memintakan. Walaupun saat Nabi Isa berdoa itu kan ketika Hawarian itu meminta, mohonkanlah kepada Allah. Ya dimohonkan, namanya Nabi, ya insya Allah doanya ya mustajab. Nah, di sini juga menjadi poinnya. Kita juga tidak boleh lupa untuk memohon kepada Allah poinnya. Jadi ujung Al-Maidah ini kisah tentang Isa dengan beragam kemukjizatan Isa yang itu juga menjadi bagian dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin-poin apa yang bisa kita jadikan ibrah di kisah Isa inilah yang kemudian kita ambil pelajarannya. Satu di antaranya tadi tentang membangun keyakinan yang kokoh tentang
kekuasaan Allah. Jangan pernah sekalipun ragu tentang kekuasaan Allah. Apalagi terkait dengan rezeki. Ya, ya kadang manusia itu memang was-was ya terkait nanti gimana gitu ya. Gimana bayar sekolah anak, gimana bayar hutang. Nah, sudah lempeng saja kita ikhtiar, kita munajat berdoa. Karena apa? Dari ketaatan kita itulah Allah itu bisa memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka tugas kita adalah membangun keyakinan yang kokoh ini. Nah, ini kita bisa pelajari dari mana? Ya, di konteks ngaji kita saat ini di Al-Maidah, ya dari kisahnya Isa itu. Walaupun tidak harus dari kisahnya Isa ya, karena nabi-nabi yang lain juga sama. Coba di surat Maryam, Zakaria juga berdoa, itu mustahil itu. Idza rabbahu nidaan khafiyya. Ya, ketika berdoa dengan ya suara lirih ya. Beliau washta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'a ila rabbi syakir. Fa inni khiftul mawali. Ya, Nabi itu di penghujung usia itu juga sebetulnya ya ada banyak permohonan. Ya. Nabi Zakaria itu sudah beruban, istrinya mandul. Oh sudah mustahil punya anak, gitu kan? Mustahil. Tapi nggak ada yang mustahil kalau Allah berkehendak. Maka ketika dikasih kabar istrinya hamil kan bertanya, bagaimana saya ini bisa punya anak? Nah, saya punya sudah beruban, istri saya mandul. Loh, itu mudah bagiku, ya, kata Allah, ya kan? Wong aku menciptakan kamu dari nggak ada itu mudah, apalagi cuma ngasih kamu anak, ya kan? Basyyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Diberikan anak namanya Yahya yang nama ini tidak pernah ada sebelumnya. Anak namanya Yahya. Apa artinya Yahya? Hidup. Ya kan? Ini dari kisah Nabi Zakaria. Kisah dari Nabi Ibrahim yang sebentar lagi di bulan Dzulhijjah akan diangkat biasanya ya. Sama di penghujungnya. Rabbi habli minas solihin. Hadirkan aku keturunan yang soleh. Jadi kita ini membangun keyakinan yang kokoh kepada Allah itu tidak melupakan doa. Ya. Karena doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya, intinya ibadah. Bahkan doa itu sijanul mukmin, senjatanya orang beriman. Jadi membangun keyakinan yang kokoh tanpa keraguan diiri dengan ikhtiar dan doa ini adalah usaha kita sebagai manusia. Dan Allah sudah menunjukkan kemahakuasaannya Allah itu melalui Al-Quran ini termasuk kisah-kisah para nabi. Nah saat ini saja kita sampai di Al-Ma'idah, ujung Al-Ma'idah ini kisah tentang Isa alaihissalam. Dan kita bisa belajar dari kisah Isa ini tadi. Bagaimana kita mengokohkan keyakinan kita tanpa keraguan sedikit pun tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi Allah turunkan permohonan Nabi Isa terkait dengan hidayah. Berikutnya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بالحق إن كنت قلت فقد علمت
ta'lamu ma fi nafsi ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka ta'allamul ghuyub. Dan yaitu ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaulah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Yaitu Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut begitu mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkau yang maha mengetahui segala gaib. Ini terkait dengan Nabi Isa dalam konteks yang mana nanti orang-orang yang mempertuhankan Isa itu adalah sesuatu yang tidak benar. Kenapa? Karena Nabi Isa tidak pernah menyerukan manusia itu untuk menyembah dirinya. Ya. Wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nas ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ya. Ini sebuah pertanyaan yang kemudian Allah menanyakan, wahai Isa, apakah engkau berkata kepada manusia untuk menjadikan dirimu dan ibumu itu menjadi Tuhan, dua Tuhan selain manusia? Kan tidak mungkin kan ya. Nabi Isa itu menyeru manusia untuk menyembah dirinya dan ibunya. Walaupun ada orang yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Maka di sini qala subhanak, ya. Katalah Isa subhanak. Subhanak itu litanzih, ya. Untuk mensucikan Allah, yang Allah itu di konteks ini ya, di konteks ini itu Allah tidak punya syarik, tidak punya sekutu. Karena Allah itu satu, Tuhan itu satu. Tidak mungkin Tuhan punya putra, tidak mungkin. Ya kan? Kalau di konteks teologi lain kan ada Trinitas. Ya. Di kita, ya, teologi kita ya Al-Ikhlas. Ya, Qul huwallahu ahad. Ya. Allah somad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu satu. Ya. Tidak beranak, tidak diberanakan, dan tidak ada satupun yang menyamainya. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bilhaq. Ya, aku tidak punya hak untuk mengatakan hal itu. Maksudnya tadi menyeru manusia menyembah dirinya dan ibunya. In kuntu qultuhu faqad alimta. Kata Isa, jika aku menyeru hal itu ya pastilah kau tahu ya Allah, karena engkau Maha mengetahui. Kan begitu. Ta'lamu ma fi nafsi, yang kau mengetahui segala apa yang ada dalam diriku. Sementara wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak mengetahui terkait dengan dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau zat yang maha mengetahui segala hal yang gaib. Jadi ini nanti di yaumil qiyamah ya, supaya mereka-mereka yang menjadikan Isa Tuhan itu terbantahkan, karena Nabi Isa sendiri ketika dimintai oleh Allah, dia tidak pernah mengajarkan, menyampaikan dakwahnya itu menyeru diri dan ibunya. Yang ia seru adalah menyembah kepada Allah. Nah, ini nanti menjadi penegasan ya, bahwasannya Isa itu tidak pernah menyerukan untuk menyembah dirinya, itu tidak pernah, sekalipun tidak pernah ya. Kenapa? Ya, kalau
dia pernah ya pasti kan Allah tahu. Cuman ini disampaikan di ayat ini. Nah, nanti kita akan lihat tafsirnya terkait dengan ayatnya. Kenapa kemudian kok kata menurut mufassir ya yang menjelaskan Allah menanyakan hal ini. Di ayat ini Allah berfirman, apakah Isa dan ibunya telah menyatakan dirinya sebagai Tuhan? Isa menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidaklah benar karena memang Nabi Isa tidak pernah menyerukan hal itu. Ya, dia tidak berhak menyatakan sesuatu yang tidak patut bagi dirinya dan ibunya. Kenapa? Karena keduanya sama-sama makhluk, ya. Baik Nabi Isa alaihissalam maupun ibunya itu makhluk. Makhluk itu yang diciptakan, ya. Selain Allah, ya, seluruhnya adalah makhluk selain Allah, ya. Kalau Allah adalah sang Khalik yang mencipta. Jadi tidak pantas kemudian seorang makhluk menyeru untuk menyembah dirinya karena dia bukan Khalik, karena Khalik itu hanya Allah, ya. Kemudian menyatakan sesuatu yang tidak patut bagi dirinya dan ibunya. Allah menanyakan hal demikian itu kepada Isa walaupun Allah tahu, ya kan? Tadi Nabi Isa juga menyampaikan ya, jika aku berkata demikian niscaya engkau akan mengetahuinya, tapi Allah masih menyatakan terkait dengan agar Isa di hari kiamat itu menyatakan di hadapan para rasul dan umat manusia bahwa hanya Allah lah yang berhak disembah. Serta dia menjelaskan kesalahan umatnya yang memandang dirinya dan ibunya sebagai Tuhan. Nah, disinilah yang menjadi pembeda ya. Di teologi Islam, Isa alaihissalam adalah seorang makhluk, seorang rasul, bukan seorang Tuhan atau bukan Tuhan yang banyak dituhankan oleh segolongan orang, ya. Maka semua ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Nah, ini kita bisa lihat di surat Al-Bayyinah ya, sekitar ayat berapa itu? Ayat 5 ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi segala ibadah itu ditujukan hanya untuk Allah, ya. Jadi ayat ini sekaligus memberikan peringatan kepada orang-orang Nasrani yang hidup kemudian atas kesalahan kekeliruan akidah mereka, ya. Ini kita sudah bahas kan yang di ayat dahulu bagaimana kemudian Allah syubbihalahu menyerupakan Nabi Isa ya dengan yang lain sehingga mereka itu masih sangsi menyalibnya dan lain sebagainya karena memang ya, tidak benar-benar Isa yang disalib karena memang Allah serupakan. Jadi banyak macam ibadah dan doa yang dilakukan oleh orang Nasrani ditujukan kepada Isa dan ibunya. Nah, ini kan bertolak belakang ya dengan apa yang disampaikan Isa karena ada peribadatan itu hanya kepada Allah. Baik yang khusus untuk Isa dan juga ibunya maupun ibadah mempersekutukan mereka dengan Allah. Jadi semua ibadah seperti itu tidak dapat dibenarkan ya karena apa? Karena tidak ditujukan kepada Allah. Nah, ini sebuah penegasan ya. Jadi Nabi Isa itu menjawab pertanyaan tentang ibadah dan kepercayaan yang ditujukan kepada dirinya dan ibunya dengan subhanak ya. Subhanak itu tadi ya, mensucikan. Jadi menafikan celah. Allah enggak Allah itu terhindar dari segala keburukan celah. Kalau di sini Allah itu tidak bersekutu ya konteksnya litanzihnya pensucian Allah di sini itu Allah tidak punya sekutu ya karena memang benar-benar Allah itu ya ahad. Ini Nabi Isa menegaskan baik dirinya sendiri atau orang lain tidak berhak mengatakan sesuatu yang tidak patut bagi diri dan ibunya. Semisal tadi ya, seruan menyeru umat untuk menyembah dirinya dan ibunya itu mustahil. Kenapa? Ya, karena memang Nabi Isa itu diutus untuk mengingatkan manusia menyembah Allah. Tidak mungkin kemudian ia diutus menyampaikan manusia untuk menyembah dirinya itu mustahil ya. Karena semua nabi itu harus memiliki sifat tabligh,
yaitu menyampaikan. Kalau yang diperintahkan A disampaikan B, itu berarti menyembunyikan A. Menyembunyikan A itu kan kitman, ya, menutupi. Mustahil seorang rasul bersifat kitman, menutupi, karena semua rasul pasti bertablik, yaitu menyampaikan. Ya. Ini jadi pada jemaah sekalian, jadi pengakuan terkait dengan Nabi Isa tidak pernah ya menyeru umatnya untuk menyembah dirinya dan ibunya, itu tidak pernah, ya, karena memang Rasul itu menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu dengan tablik, sifat tablik, menyampaikan, dan mustahil Nabi Isa itu kitman. Demikian juga para Rasul yang lain, ya, nggak mungkin bersifat kitman. Maka ini menjadi penegasan ketika orang-orang menjadikan Isa itu Tuhan. Karena ajarannya bukan itu, ya. Nabi Isa menafikan bahwasanya kalau kemudian Nabi Isa menyeru orang lain untuk menyembah dirinya dan ibunya, itu tidaklah benar demikian. Kalau memang benar, pasti Allah akan tahu. Tapi di ayat ini ditegaskan tadi, jika aku mengatakan perkataan itu, niscaya engkau mengetahui. Ya. Engkau mengetahui tentang diriku, sementara aku tidak mengetahui tentang engkau, ya Allah. Innaka anta alamul ghuyub. Sesungguhnya engkau adalah yang maha mengetahui perkara yang gaib. Nah, ini penegasan berikutnya. Soalnya Ustaz. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Inilah ucapan yang diucapkan Nabi Isa, ya. Jadi maqultu lahum illa ma amartani bihi. Ya, aku ini menyeru ya, sebagaimana apa yang kau perintahkan. Allah memerintahkan u'budullah rabbi wa rabbakum. Jadi Isa itu menyeru, ya, sembahlah Allah. Siapa Allah itu? Rabbi, Tuhanku. Wa rabbakum, dan Tuhanmu. Inilah sebuah pernyataan Nabi Isa alaihissalam. Beliau tidak pernah menyeru untuk menyembah, perintah menyembah dirinya, ya, tapi menyembah Allah. Ubudullah, ya, sembah Allah. Rabbi wa rabbakum, Tuhanku dan juga Tuhan. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Selama aku masih berada di mereka, di kalangan mereka, aku menjadi saksi, ya, bahwasanya memang Isa itu menyampaikan apa yang diperintahkan. Falamma tawafaitani, nah, maka tatkala setelah engkau mewafatkan aku, kata Isa, kunta anta raqibu alaihi. Setelah aku sudah meninggal, ya, engkau lebih tahu, lebih mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau menyaksikan segala sesuatu. Ya, sepeninggalnya Nabi Isa, ya sudah selesai. Bagaimana keadaan mereka itu umat yang tadi misalkan menjadikan Nabi Isa bagi Tuhan, ya, Allah lebih tahu. Allah kasih tahu siapa yang benar-benar masih menyembah kepada Allah, ya Allah lebih tahu. Tapi yang jelas ini tadi, ya, seruannya tetap ani ibudullaha rabbi wa rabbakum. Aku itu menyeru mereka sembahlah Allah, rabbi wa rabbakum. Nah, ini poinnya di sini.
Walaupun di secara sejarah ya ada saja yang masih mempertuhankannya. Jadi di ayat ini Nabi Isa menjelaskan ya, apa yang sebenarnya telah diserukan kepada kaumnya tadi, anikbudullah Rabbi wa Rabbakum. Jadi tidak pernah kemudian Nabi Isa mengganti apa seruan itu tidak pernah ya. Karena tadi yang saya sampaikan, para rasul itu mustahil untuk kitman, menyembunyikan mustahil. Karena sifat wajib bagi rasul itu harus publik ya. Dan itu sudah disuruhkan Nabi Isa untuk menyembah Allah ya. Tidak benar jika kemudian menuhankan dirinya apalagi ibunya ya. Karena mereka berdua itu bukan Tuhan ya. Itu makhluk. Ini harus kita pahami. Jadi di teologi Islam itu Tuhan itu ya satu, ya kholik ya. Nah, kalau di teologi di luar Islam beragam ya. Bahkan kaum pagan itu menjadikan berhala juga sebagai Tuhan ya. Nabi Isa telah mengajarkan pokok-pokok agama, dasar-dasar keimanan. Inilah yang kita bangun di ayat ini adalah bagaimana memurnikan ketauhidan ya. Dan ini spirit ujung dari dakwah para rasul ya. Benang merahnya para rasul itu adalah ini, tauhid ya, mentauhidkan Allah. Siapapun rasul yang diutus ya, itu benang merahnya adalah mengesahkan Allah, termasuk Nabi Isa. Walaupun ada orang yang kemudian menjadikan dia sebagai Tuhan, tapi di Islam tidak ada hal itu ya. Tuhan tetap satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Nabi Isa tidak mengetahui lagi amal perbuatan mereka dan sejarah perkembangan mereka dengan agamanya. Hanyalah Allah yang menjadi pengawas dan saksi atas mereka. Allah memberikan petunjuk kepada orang yang menghendaki kebenaran, membiarkan orang yang menghina kesesatan. Jadi orang yang menuhankan Isa telah kafir. Ini sudah kita bahas. Nanti bisa dicek di Al-Maidah 72 ini saya nukilkan ya. Ini sudah kita bahas dulu kan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Ya. Sungguh telah kufur orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itulah Al-Masih putra putra Maryam. Ya. Jadi ini sebuah apa namanya ketauhidan yang diajarkan bahwasannya Tuhan itu satu ya. Tauhid itu menjadikan esa. Makanya kalimat tauhid itu apa? La ilaha illallah. La ilaha itu menafikan semuanya. Tidak ada Tuhan itu tidak ada. Illallah. Hanya Allah. Ini subut. Ya, subut itu penetapan. Setelah dinafikan nggak ada, ditetapkan satu. Nah ini kalimat tauhid itu. Jadi pertama penafian, menafikan. Nggak ada Tuhan. Nggak ada Tuhan itu. Yang ada hanya Allah. Itu baru disebut ya, ditetapkan. Maka siapa yang berkata ada Tuhan selain Allah, dia adalah kufur, dia adalah kafir. Ya. Jadi di kisah Isa ini juga diajarkan bagaimana tidak hanya kita memiliki keimanan yang kokoh, keyakinan yang kokoh, pelihara rezeki, kemudian upaya untuk berdoa, tapi bagaimana memurnikan ketauhidan kita. Ini yang penting ya. Ya, dalam konteks berkehidupan ada banyak ujian kehidupan kadang kala menggeser tauhid ini ya. Ada orang diuji finansial, akhirnya pengen cepat kaya, cari jalan pintas ke gunung mana misalkan ya. Nah, ini sebenarnya pelajarannya sudah ada ya. Bagaimana kita meyakini Allah sebagai khairur razikin. Yang kedua, jangan pernah untuk meminta, berdoa. Karena Nabi juga berdoa. Yang ketiga, terkait dengan pemurnian tauhid. Ini penting soalnya ya. Semua berkelindan ya. Ini sampai di sini atau lanjut? Lanjut aja ya. Berapa ini kan sampai 120. Kita habiskan sekalian aja ya. Kita globalkan. Saya bacakan ini. Intu adzibhum fa in ibaduk.
Jika engkau menyiksa mereka, ya, mereka itu loh hambamu, ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika kamu mengampuni, engkau maha pengampun. Inilah luar biasanya para rasul. Jadi, ya kan serah Allah kan ya. Engkau mau siksa mereka, silakan ya Allah. Engkau mau ampuni mereka, engkau maha pengampun. Intinya begitu. Kalau di kisah Nabi Muhammad juga juga ada ya. Nih, saya selesaikan sekalian ya. Kalau Allah ada yang mau yang fa'us-shadiqina sidquhum. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Allah berfirman, ini adalah hari kebenaran. Nah, orang-orang yang benar bermanfaat bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selamanya. Ini radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ini ada di surat mana? Al-Bayyinah ini. Dengan redaksi yang sama ini. Dzalikal fawzul azim. Ini adalah keberuntungan yang amat besar. Jadi Allah menjelaskan kepada bahwa hari kiamat orang-orang yang senantiasa berbuat dalam tauhid ya, ini memurnikan tauhid, dia akan menjadi orang-orang yang beruntung. Ini penegasannya ya. Jadi tauhid itu menjadi kunci sebetulnya. Kalau mereka ridho terhadap apa yang Allah perintahkan, ya, Allah juga akan ridho terhadap mereka. Dan balasannya itu fauz. Fauz itu apa? Keberuntungan, ya. Ada faza fauzan azima atau di sini dzalikal fauzul azim, ya, keagungan, ya. Jadi keberuntungan yang besar. Dan itu pasti akan didapat bagi orang-orang yang benar tadi, ya, menjaga ketauhidan. Dan terakhir, lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihinna, ya. Milik Allah segalanya yang ada di semesta ini, ya. Dan apa yang ada di dalamnya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini ujung ini diperhatikan ya. Tidak ada yang mustahil jika Allah berkehendak, termasuk kita pelajari dari kisah Isa alaihi salam ya. Bagaimana kehadiran Isa, demikian juga keadaan ibunya. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Ketika kemudian ibunya dikabari mengandung, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi surat ini diakhiri dengan pernyataan bahwa segala kerajaan langit dan bumi beserta isinya hanyalah milik Allah semuanya itu. Baik makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal, benda-benda langit, ya, benda-benda yang ada di semesta ini semuanya takluk dalam ya kudrah dan iradatnya Allah. Jadi ayat ini mengingatkan orang-orang Nasrani atas kesalahan mereka ya, yaitu mengenai Isa dan ibunya yang kemudian dijadikan Tuhan, padahal keduanya adalah makhluk atau hambanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, doa dan ibadah tidak selayaknya ditujukan kepada dua hamba ini ya. Karena dua hamba ini hanya sebagai hamba, bukan Tuhan. Jadi tidak layak untuk dituhankan. Hanya Allah yang berhak disembah. Saya kira itu para jemaah sekalian ya. Di penghujung Al-Maidah ini ditutup dengan kisahnya Nabi Isa ya. Ketika Allah sudah jelaskan mukjizat, kemudian pengikutnya Hawarin, terus kemudian peristiwa hidangan turun dari langit, dan kemudian Allah kabulkan semua itu, kemudian terkait dengan ini ketauhidan ya. Mudah-mudahan dari sini kita bisa mengambil pelajaran dari kisahnya Nabi Isa. Ya, Isa itu hanya manusia biasa, seorang hamba. Nah, kehadiran Isa dan ibunya itu menjadi bukti kekuasaan Allah. Kan ibunya tidak disentuh laki-laki manapun ya, tapi dia mengandung. Isa juga demikian. Di waktu kecil bisa bicara dan bicaranya waktu kecil sama dewasa itu nggak ada bedanya. Nah, ini menunjukkan tentang keagungan Allah. Saya kira itu semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk memiliki keyakinan yang kokoh, beriman tanpa keraguan, dan kemudian kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan juga alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.